Kepala PT ATK, dalam hal ini diwakili oleh Utama PT ATK. Yang kami hormati pula Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Komisaris Jenderal Polisi Brigjen Reinhard Sitorus, yang kami hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Bapak Eskolani, yang kami hormati Kadif Humas Polri, dalam hal ini diwakili oleh Karopenmas di Humas Polri, yang kami hormati pula para pejabat utama Barreskrim Polri serta hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam acara siaran pers pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika jaringan Malaysia Indonesia bagian tengah, hasil pengungkapan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan siaran pers ini akan langsung dipandu oleh Karopenmas di Humas Polri kepada Bapak Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Kami silakan. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kalian. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan media yang kami hormati, tentunya berbahagia dan selalu dalam bahan dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, hari Rabu, 14 September, Polri bersama global stakeholder akan menyampaikan press conference terkait dengan pengungkapan tindak pidana Indonesia bagian tengah. Yang perlu kami sampaikan bahwa Polri selalu komitmen dan konsisten dalam proses penegakan hukum, dalam proses mana kolaborasi sama beberapa lembaga terkait. Ini juga ini bagian daripada komitmen Polri untuk mengungkap kasus maupun dengan bagaimana program itu menyelesaikan return efek. Itu pertama akan disampaikan lanjut oleh Bapak Kabar Reskrim, yaitu Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Nestor Bunda dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, salam sejahtera, hati-hati. Informasi Menlu terkait dengan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dari peredaran narkoba yang merupakan jaringan Malaysia dan Indonesia bagian tengah. Di antaranya adalah dampak secara kesehatan, dampak secara sosial, ekonomi,
masuk juga munculnya beberapa gangguan mental terkait dengan aktivitas dari narkoba, serta yang paling membuat kita harus aware ancaman terhadap pemerintah, karena ini menyerang para generasi muda bangsa. Oleh karena itu, terhadap peredaran narkoba, sosialisasi dan atensi dari kita semua, seluruh komponen masyarakat di seluruh dunia. Dari data global, pengaduan narkoba saat ini menunjukkan angka yang cukup negatif, sampai angka 296 juta setara 5,8% dari populasi. Dengan di Indonesia sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sekitar 1,3% atau setara dengan 3,3 juta. Tentu menghadapi hal yang seperti itu, pemerintah memberikan perhatian yang sangat-sangat serius pada penanggulangan pemberantasan salah satu dalam nomor 2020 tentang karena aksi nasional pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mana dan invest ini melibatkan semua kementerian, lembaga pemerintah dan seluruh kepala daerah. Ya, pemerintah sudah sangat menjadi political will untuk memberantas narkoba ini sampai pada rekan-rekan sekalian. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, kita selalu melihat waktu yang lalu kita mengungkap dari Aceh, Riau, Kalimantan, terus melakukan pengungkapan narkoba. Ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap peredaran narkoba ini cukup besar. Karena Indonesia sendiri juga memiliki tantangan yang spesifik, khususnya dari aspek geografis, karena kita ini dari 11.100 pulau, 23 wilayah kita lautan, dan banyak sekali pintu-pintu masuk. Posisi strategis kita ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memudahkan mereka dalam barang-barang dalam bentuk besar maupun narkoba yang tentunya sangat membahayakan buat generasi muda. Dan yang kedua, kan posisi geografis. Dan kalau kita mau menutup laut Indonesia, membutuhkan sumber daya luar biasa. Perbatasan darat kita juga ada, dan itu adalah beberapa yang masuk di sini adalah melalui perbatasan darat. Kemudian juga dari aspek kemajuan teknologi, di mana sekarang munculkan modus-modus baru, khususnya dalam rangka transaksi keuangan, itu sudah tidak hanya menggunakan uang melalui transfer bank, tetapi kemudian memang dari segi aspek ekonomi menjadi sangat efektif karena bisnis ini juga anggaran yang depan ini biasa ada yang ingin termasuk fokus ke dalamnya dengan motif-motif ekonomi. Kemudian dari tangan teknologi sendiri, mereka juga berusaha untuk mengikuti dapatannya, menyamarkan hasil yang dapat kita dapatkan ini, alihkan harta dengan melalui pencucian uang, menyamar dan lain. Itu kita terus melakukan pengejaran, melakukan aset tracing dalam rangka menelusuri aset-aset yang digunakan untuk membeli aset. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden itu dan dilakukan langkah terobosan dalam pemberantasan narkoba. Jika penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan baik dan penanganan tidak pidana pencucian uang harus dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan strategi dan inovasi dari kementerian atau lembaga terkait. Terkait dengan hal ini, Pak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Prabowo MSI juga menyampaikan dan memberikan arahan kepada kami semua untuk terus berperan berdasarkan penanganan masalah dari semua ini. Artinya dari sisi hulu sampai dengan hilir. Dari sisi pengurangan supply, melakukan hukum,
juga mengurangi dari demand atau sosialisasi, penyuluhan, dan tentunya ini berjalan dengan seluruh stakeholder terkait. Pemberantasan narkoba harus terus dimulai dan kita tidak akan pernah mengalami dengan tantangan yang ada tadi, bukan berarti kita membuat kita turun, tapi justru kita harus hadapi tantangan ini dengan semangat lagi. Apa yang kita lakukan ini melakukan satu kegiatan penanganan tidak pidana pencucian uang terhadap aset-aset yang sudah digunakan oleh para pelaku ini. Tentu tidak bisa kita laksanakan di polisi sendiri, oleh karena itu kita dari rekan-rekan dari Ditjenpas dan juga dari Bea Cukai, BNN, PPATK dan juga dari kejaksaan, bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama. Para pelaku kejahatan di luar sana, khususnya dalam tangkap dengan kerjasama satu sama lain. Kalau kita di dalam negeri tidak melakukan kerjasama, nanti kita akan ketinggalan. Satu upaya yang paling penting adalah bagaimana kita tracing aset mereka sehingga kita bisa lakukan penegakan hukum. Kalau mereka masih mempunyai uang, tentu mereka dari manapun pasti bisa mengendalikan peredaran narkoba. Dan dalam pelaksanaannya melalui sebuah kerjasama dan operation bersama ini kita bisa melaksanakan pengungkapan tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka AS, di mana pengungkapan ini berawal dari informasi yang kita dari masyarakat dan pemerintah, di mana ada narapidana yang sedang membuat onar di Lapas Tarakan kelas 2, Provinsi Kalimantan Utara, nama atas informasi ini kemudian memberikan kepada Baris, kita melakukan penyelidikan, kita di wilayah Indonesia bagian tengah, di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Artinya meskipun di dalam dia masih memiliki kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan. Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terpidana ini telah mengoperasikan dan mengendalikan jaringan peredaran narkoba sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Selama waktu tersebut, kurang lebih dia sudah bisa masukkan sabu dari Malaysia sekitar juta. Itu dalam melaksanakan kegiatan ini dia dibantu oleh para tersangka lain. Pertama adalah inisial TR dan sebagai pengelola uang dan data, dan inisial MA sama perannya mengelola aset dan data, inisial SJ sebagai pengelola aset dan data, TA berperan membantu pencucian uang, AA akan membantu pencucian uang, NJ akan membantu pencucian uang, dan AY membantu. Dari hasil analisis oleh PPATK, barang uang dan transaksi jaringan AS selama beroperasi dari tahun 2017 sampai 2024 itu angkanya mencapai 2,1 triliun. Dan bagian uang yang didapat dari penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita, itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. Ini barang bukti yang terpampang di depan rekan-rekan ini adalah BPBP yang hasil pembelian yang dengan menggunakan uang hasil peredaran narkoba. Rincian dari aset yang kita sita ada 44 bidang tanah dan bangunan, 21 unit kendaraan roda 4, 28 unit hasil pembelian dengan menggunakan uang hasil peredaran zat narkoba. Rincian dari aset yang kita sita ada 44 bidang tanah dan bangunan,
21 unit kendaraan roda 4, 28 unit kendaraan roda 2, 6 unit kendaraan laut berupa 4 buah kapal, 1 speedboat dan 1 jet ski, 2 unit kendaraan jenis ATV, all terrain vehicle, 2 buah jam tangan mewah, uang tunai 1,2 miliar rupiah, dan deposito di bank sebesar 500 juta rupiah. Modus operandi tidak benar pencucian uang yang dilakukan para tersangka ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah penempatan kejahatan dalam rekening-rekening penampung, yang tentunya rekening ini adalah berupa nomine atau merupakan rekening orang lain yang digunakan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada layering, tahap pelapisan, melakukan transfer dari rekening penampung ke rekening yang lain juga atas nama orang lain juga. Kemudian yang ketiga, tahap penyatuan atau integration, pembelanjakan uang dari rekening atas nama orang lain tersebut untuk membeli aset-aset, yang akhirnya kita bisa sita sebesar 221 miliar ini. Terhadap para tersangka ini diduga melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar rupiah. Tentunya dengan pengungkapan ini kita berharap bisa memberikan pesan kepada para pelaku di luar sana, bahwa kami tidak akan berhenti dengan hanya menangkap pelaku dan pengedar narkoba. Kami akan kejar sampai aset-asetnya. Kami akan lakukan TPPU. Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Polri sampai tingkat daerah, setiap pengungkapan kasus narkoba, kejar TPPU-nya. Hanya dengan memiskinkan mereka, kita insya Allah kita bisa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya kepada generasi muda. 2030 kita menghadapi bonus demografi, dan itu harus kita jaga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Kumham, BNN, PPATK, dan juga dari Kejaksaan yang telah memberikan dukungan yang secara optimal sehingga kami dapat menangani kasus ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah ke depan kita nanti untuk bersama-sama meningkatkan, mempererat kerjasama, kolaborasi antar instansi, antar lembaga pemerintah untuk menghadapi bahaya narkoba demi mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Tentu dalam kesempatan ini kita terus berkomitmen akan terus memerangi peredaran gelap narkoba ini dari hulu sampai ke hilir. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita juga terus berperang melawan peredaran gelap narkoba. Tentunya kami juga terima kasih kepada seluruh masyarakat, teman-teman media yang terus mau memberikan informasi kepada kami, kepada aparat penegak hukum, apabila di wilayahnya ada peredaran gelap narkoba. Gak usah takut, gak usah ragu, kami siap untuk menindaklanjuti semua laporan yang diberikan. Dan tentunya adalah komitmen kami untuk mendukung pemerintah, untuk mendukung negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara yang makmur di masa depan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Kabar Eskrim, Pak Komjen Pol Wahyu Widada, Pak Dirjen Pas, Pak Deputi BNN, Pak Sestama PPATK, Bapak Direktur di Jampidum, Bapak Dirjen Narkoba, dan Karopenmas Humas Polri,
dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan tentunya rekan-rekan media. Ingin menambahkan yang disampaikan Pak Kabar Eskrim tadi bahwa di sini menunjukkan komitmen dari pemerintah dari APH dalam konsisten melakukan pemberantasan daripada narkoba yang memang sangat membahayakan. Dan kita kalau teman-teman media mengikuti secara rutin dan berkala, kita menemukan tegahan dan tangkapan, dan kemudian kita sama-sama melakukan penindakan, dan kemudian hasilnya seperti hari ini kita sampaikan ke media dan masyarakat bagaimana kemudian komitmen dan langkah penguatan yang terus konsisten kita lakukan. Dan tadi Pak Kabar Eskrim mengingatkan bahwa kerjasama bersama aparat pemerintah, aparat hukum menjadi sangat penting untuk kemudian kita solid dan kemudian bisa waspada, sebab kita tahu narkotika ini juga mulai terjadi di Indonesia, dan kita tahu dampaknya kepada masyarakat Indonesia sangat signifikan kalau sampai terpapar. Kita SDM kita, masyarakat kita harus kita jaga, dan kalau sampai terpapar kita tahu selain merusak daripada mental SDM kita, juga menyebabkan biaya untuk pemulihan dan rehabilitasi yang cukup besar, sehingga ini betul-betul merugikan bangsa kita dan masyarakat kita yang harus kita jaga. Dan kami menyambut baik komitmen dari Pak Kabar Eskrim dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini dari Ditjenpas, dari BNN, dari PPATK, dari Kejaksaan, dan tentunya dari Pak Kabar Eskrim untuk terus melakukan soliditas kerjasama dan menyusun strategi untuk melakukan pencegahan. Selanjutnya kami sampaikan rekan-rekan media terhadap hasil daripada penindakan ini, barangnya dari hasil bukti ini akan diproses sesuai hukum, yang kemudian dari proses hukum nanti di peradilan akan diputuskan untuk penetapan status penggunaannya. Apakah ada yang bisa digunakan oleh kementerian, barang yang memang pas penggunaannya, apakah hibah bisa juga dilakukan, bisa juga dilelang, atau kemudian dimusnahkan untuk barang-barang yang berbahaya. Dan kemudian tentunya langkah itu akan kita follow up di Kementerian Keuangan sejalan dengan keputusan pengadilan yang akan ditetapkan kemudian. Mungkin itu teman-teman media kami tambahkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan apabila ada pertanyaan. Silakan. Sama atau joint investigation dengan pihak terkait. Di sini ada dari Ditjenpas, PPATK, dan BNN. Tentu ini menjadi bagian daripada proses penegakan hukum yang secara strategis sebagai komitmen dan konsisten Polri. Silakan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan, saya bagi pada sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Silakan, jika ada. Sudah cukup jelas, rekan-rekan? Baik, terima kasih. Oh, ada 1, silakan, sebelah kanan. Mohon diberikan mic. Izin Jenderal, perkenalkan saya Zaki dari Tempo. Mau bertanya, ini kan pengungkapan juga berasal dari salah satu narapidana yang membuat chaos itu ya di lapas itu dan membuat onar. Kalau dari Ditjenpas ini sendiri, bagaimana sih pengawasan dari para narapidana narkotika ini, terutama yang memiliki jaringan luas gitu loh pengendalinya? Dan apakah memang ini salah satu kebobolan besar bagi Ditjenpas karena masih ada yang bisa mengendalikan? Biasanya sebelumnya masih kecil-kecil aja di lapas itu. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. 1 dulu ya, biar fokus kepada Bapak Ditjenpas, kami persilakan. Izin Pak Kabah. Mas Jeki dari Tempo, terima kasih. Pertanyaannya, Dirjen Pemasyarakatan itu punya
warga binaan di dalam lapas itu ada 300.000 orang. 300.000 orang itu 145.000 orang itu adalah tindak pidana narkoba. Nah, tindak pidana narkoba yang di dalam ini tentu menjadi bagian dari kami join investigasi bersama-sama dengan Bareskrim. Kami akan selalu melihat tentang perkembangan dari 145.000 orang ini. Dan ini adalah bentuk dari komitmen kami sehingga mendapatkan informasi bahwa ada satu orang yang namanya HS ini masih dimungkinkan bermain, sehingga kami melaporkan ke Bareskrim dalam hal ini tidak di dana narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan sesuai dengan informasi kami yang memberikan informasi dan benar adanya masih ada bermain seperti itu. Tentu dari sekian ratus ribu orang ini ada 1-2 yang masih nakal. Itu adalah bagian dari kita bersama kami untuk terus mencari. Ini juga untuk memperingatkan kepada orang yang di dalam, jangan lagi bermain-main dengan narkoba, dan orang yang di luar mempengaruhi yang di dalam, termasuk pegawai yang juga bermain. Ini bagian bersih-bersih dan juga bagian dari kerjasama yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Jadi sinergi sangat baik. Mari kita berantas narkoba dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjenpas. Cukup ya, sekali lagi silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari media apa. Iya, saya Taufik dari CNN. Izin mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwa si HS ini kan dibantu oleh sejumlah orang untuk melakukan pencucian uang ataupun layering dan segala macamnya. Nah, saat ini status pihak-pihak yang membantu itu seperti apa? Apakah sudah ditangkap atau masih dalam proses pemburuan atau seperti apa? Yang kedua, ini kan sudah ada banyak asetnya yang disita. Lantas selanjutnya itu seperti apa? Apakah akan dilelangkah atau seperti apa? Lalu apakah semua aset yang ditampilkan hari ini itu sifatnya final atau masih dalam nantinya masih akan dalam proses pencarian lagi gitu? Artinya nggak menutup kemungkinan masih akan dalam pencarian seperti itu. Silakan pada Pak Kabah. Terima kasih Mas Taufik. Yang pertama, yang tadi orang-orang saya sebutkan itu sudah ditangkap semua. Sudah kita tangkap, sudah kita tangkap sebagai tersangka. Sekarang tinggal satu orang masih DPO yang masih kita kejar atas nama F. Kemudian yang kedua, nanti seperti apa aset-asetnya? Ya, aset-aset nanti tergantung dari putusan pengadilan. Yang pasti kalau putusan pengadilan tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen. Kalau putusan pengadilan nanti disita, dilelang, ya dilelang. Tapi bukan kami, nanti dari Dirjen Lelang yang akan melaksanakan. Karena itu adalah putusan pengadilan. Ya, tunggu aja nanti hasilnya seperti apa pada saat persidangan. Ya. Terkait dengan aset-aset yang lain, ya selama masih ada kita kan sedang kejar ini. Sementara kita bisa menemukan sekian. Kalau nanti masih ada lagi, ya enggak apa-apa. Kalau ada masyarakat sekarang yang mungkin tahu ada aset HS yang belum disita, bisa menginformasikan kepada kami, ya akan kami lakukan penyitaan. Kan ini proses menyita itu mencari, men-tracing aset itu kan bukan perkara yang di sana cepat dapat. Harus melakukannya disembunyikan atas nama orang lain, disembunyikan atas nama orang lain sehingga mempersulit untuk mencari. Tapi alhamdulillah kita bisa tangkap sekian banyak. Itu Mas Taufik ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Satu lagi, silakan. Tadi sudah angkat duluan tangannya. Selamat siang Pak, izin perkenalkan, nama saya Ferry dari Indopos. Gini Pak, kita pengen tanya modus operandi apa yang paling menonjol dalam proses pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan Hendra, dan bagaimana upaya untuk melacak aliran dana tersebut. Terus apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat antara BNN atau pihak lain Pak, dan apakah ada jaringan proyek itu internasional gitu Pak? Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Mas Ferry. Yang terakhir tadi ini kan jaringan narkoba itu pasti transnational crime. Barang-barang yang diedarkan oleh kelompok HS ini bukan barang produksi Indonesia, tapi produksi luar negeri. Yang barang-barang ini masuk melalui Malaysia,
khususnya dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dari Tawau maupun Entikong. Inilah yang harus kita waspadai. Selain itu juga masuk melalui daerah perairan. Jadi tentu ini melibatkan sindikat internasional. Kemudian yang modus-modus apa yang tadi saya sampaikan tadi, mulai dari menempatkan aset, menggunakan nominal uang, nomine orang, kemudian juga mentransfer uang yang ada ke rekening lain-lainnya, menggunakan rekening orang lagi, kemudian baru digunakan. Ini tidak hanya sekali, dua kali, baru kemudian digunakan untuk membeli aset-aset ini. Itulah yang buat proses ini tidak bisa berjalan dalam waktu cepat, karena kita harus membuktikan, mencari satu persatu. Tapi tentunya kita juga tidak berhenti. Yang sudah ada kita sita, yang belum, ya kita terus akan cari. Mudah-mudahan nanti kalau bisa kita temukan juga akan kita sita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Rekan-rekan, saat ini kita akan tampilkan para tersangka, ya. Seperti tadi bertanya-tanya, silakan untuk Baik, selesai, rekan-rekan. Saya. Terima kasih kembali. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Karo Penmas Mapolres.